Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah firman Allah yang hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar percaya kepada kebenaran masa kini dan menyatakannya kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Gantosori Ayorbaba. Kepada Saudari Jehan, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Orang percaya kebenaran masa kini harus kuat di dalam Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekristenan sejati akan selalu agresif dan dimanapun ia berada, ia akan membangkitkan permusuhan. Semua orang yang menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh, yang memberikan kesaksian tentang tuntutan Allah, tentang kejahatan dosa, tentang penghakiman yang akan datang, akan disebut pengganggu Israel. Mereka yang kesaksiannya membangkitkan kekhawatiran jiwa, menyinggung kesombongan dan membangkitkan pertentangan. Kebencian kejahatan terhadap kebaikan tetap ada sekarang seperti pada zaman Kristus ketika orang banyak berseru, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Tidak ada jenis kejahatan di dunia kita yang tidak ada yang berkepentingan untuk mempertahankannya. Kejahatan selalu berperang melawan kebaikan. Dan karena kita tahu bahwa pertikaian dengan pangeran kegelapan itu terus-menerus dan pasti sengit, marilah kita bersatu dalam peperangan itu. Berhentilah berperang melawan orang-orang seimanmu. Jangan biarkan siapapun membantu setan dalam pekerjaannya. Kita memiliki semua yang dapat kita lakukan di bidang lain. Hal pertama yang dicatat dalam sejarah kitab suci setelah kejatuhan manusia adalah penganiayaan terhadap Habel. Dan hal terakhir dalam nubuat kitab suci adalah penganiayaan terhadap mereka yang menolak menerima tanda binatang. Kita seharusnya menjadi orang-orang terakhir di bumi yang sedikit pun membiarkan roh penganiayaan terhadap mereka yang membawa pekabaran Allah kepada dunia. Kesalehan yang pasif tidak akan menjawab untuk saat ini. Biarlah kepasifan itu terwujud di mana dibutuhkan dalam kesabaran, kebaikan, dan ketabahan. Tetapi kita harus membawa pekabaran peringatan yang tegas kepada dunia, Raja Damai, dengan demikian mewartakan pekerjaannya. Aku datang bukan untuk membawa damai di bumi, melainkan pedang. Kejahatan harus diserang, kepalsuan dan kesalahan harus diperlihatkan dalam karakter aslinya. Dosa harus dikecam, dan kesaksian setiap orang percaya dalam kebenaran haruslah satu. Segala perbedaan kecil yang membangkitkan semangat juang di antara saudara-saudari adalah tipu daya setan untuk mengalihkan pikiran dari perkara besar dan menakutkan yang kita hadapi. Mereka yang mengaku percaya akan kebenaran khusus untuk zaman ini perlu bertobat dan dikuduskan oleh kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita dijadikan tempat penyimpanan kebenaran suci, dan kita tidak boleh menyimpan kebenaran di pelataran luar, tetapi membawanya ke tempat kudus jiwa.
maka gereja akan memiliki kesegaran ilahi yang menyeluruh. Satu pertanyaan akan sangat menarik. Siapakah yang akan paling mendekati keserupaan dengan Kristus? Siapakah yang akan paling banyak memenangkan jiwa kepada kebenaran? Ketika ini menjadi ambisi orang percaya, pertikaian berakhir. Doa Kristus terjawab. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 61, paragraf 2, yang berbunyi, peperangan kita bersifat agresif. Masalah-masalah besar ada di hadapan kita, ya, dan tepat di depan kita. Biarlah doa-doa kita naik kepada Allah agar keempat malaikat tetap dapat menahan keempat angin, agar angin itu tidak bertiup untuk melukai atau menghancurkan sampai peringatan terakhir diberikan kepada dunia. Kemudian, marilah kita bekerja selaras dengan doa-doa kita. Jangan biarkan apapun mengurangi kekuatan kebenaran untuk masa kini. Kebenaran masa kini harus menjadi beban kita. Pekabaran malaikat ketiga harus melakukan tugasnya untuk memisahkan dari gereja-gereja suatu umat yang akan berdiri di atas landasan kebenaran abadi. Renungan hari ini menyatakan yang serupa dalam Christ Triumphant halaman 356 paragraf 2. Kekristenan sejati akan selalu agresif, dan dimanapun ia berada, yaitu kekristenan, ia akan membangkitkan permusuhan. Semua orang yang menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh, yang memberikan kesaksian tentang tuntutan Allah, tentang kejahatan dosa, tentang penghakiman yang akan datang, akan disebut pengganggu Israel. Mereka yang kesaksiannya membangkitkan kekhawatiran jiwa, menyinggung kesombongan dan membangkitkan pertentangan, kebencian kejahatan terhadap kebaikan tetap ada sekarang seperti pada zaman Kristus, ketika orang banyak berseru, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Tidak ada jenis kejahatan di dunia kita yang tidak ada yang berkepentingan untuk mempertahankannya. Kejahatan selalu berperang melawan kebaikan. Berhentilah berperang melawan orang-orang seimanmu. Jangan biarkan siapapun membantu setan dalam pekerjaannya. Kita memiliki semua yang dapat kita lakukan di bidang lain. Mengapa harus ada tindakan agresif dalam mengabarkan kebenaran masa kini? Testimonies for the Church, volume 6, halaman 60, paragraf 1, menyatakan, pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dengan penuh kuasa. Kuasa pemberitaan pekabaran pertama dan kedua harus diperkuat dalam pekabaran ketiga. Kita beresiko menyampaikan pekabaran malaikat ketiga dengan cara yang begitu tidak jelas, sehingga tidak mengesankan orang banyak. Begitu banyak kepentingan lain yang dilibatkan sehingga pekabaran yang seharusnya diberitakan dengan penuh kuasa menjadi lemah dan tanpa suara. Inilah sebabnya kebenaran masa kini, yaitu pekabaran malaikat ketiga, harus dikabarkan dengan agresif. Dan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 61, paragraf 3, ditekankan, pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati, dan kita harus membiarkannya tampak sebagaimana adanya, yaitu kuasa Allah yang besar. Kita harus menyampaikannya dengan segala kekuatan dahsyatnya. Kemudian Tuhan akan membuatnya efektif. Adalah hak istimewa kita untuk mengharapkan hal-hal besar, bahkan demonstrasi roh Allah. Inilah kuasa yang akan menginsafkan dan mengubah jiwa. Inilah dasarnya kita harus kabarkan dengan agresif, sebab pekabaran kebenaran masa kini, yaitu pekabaran malaikat ketiga, berhubungan dengan hidup dan mati. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 356 paragraf 4. Tetapi kita harus membawa pekabaran peringatan yang tegas kepada dunia. Raja damai dengan demikian mewartakan pekerjaannya. Aku datang bukan untuk membawa damai di bumi,
melainkan pedang. Kejahatan harus diserang, kepalsuan dan kesalahan harus diperlihatkan dalam karakter aslinya. Dosa harus dikecam, dan kesaksian setiap orang percaya dalam kebenaran haruslah satu. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan kita dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 61, paragraf 4. Bahaya akhir zaman telah tiba, dan dalam pekerjaan kita harus memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mereka hadapi. Jangan biarkan peristiwa-peristiwa penting yang telah diungkapkan oleh nubuat dibiarkan begitu saja. Jika umat kita sedikit waspada, jika mereka menyadari dekatnya peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, maka akan terjadi reformasi di gereja-gereja kita, dan lebih banyak orang akan percaya pada pesan tersebut. Inilah sebabnya renungan hari ini diberi judul, Orang percaya kebenaran masa kini harus kuat di dalam Tuhan. Sebab dalam mengabarkan dengan agresif, kita harus percaya apa yang kita kabarkan, dan kita harus kuat di dalam Yesus. Dan meskipun kita berperang dengan agresif, namun Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 61, paragraf 4. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Allah memanggil kita untuk menjaga jiwa-jiwa sebagai orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Majukan prinsip-prinsip baru dan sampaikan kebenaran yang jelas. Ini akan seperti pedang yang memotong dua arah, tetapi jangan terlalu cepat mengambil sikap yang kontroversial. Akan ada saat-saat ketika kita harus diam dan menyaksikan keselamatan Allah. Inilah sikap orang-orang yang percaya akan apa yang dikabarkan dan kuat di dalam Yesus. Sebab bukan dirinya yang utama, tetapi Yesus. Entah agresif, entah harus diam, itu semua karena pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab waktunya semakin singkat. Mari kita bekerja bagi Yesus, bersama Yesus, dan di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Bahwa kami sebagai juru kabar kebenaran masa kini, yaitu pekabaran malaikat ketiga, harus percaya akan apa yang kami kabarkan, dan kami harus bekerja mengabarkan hanya dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud Yesus tinggal dalam kami dan kami dalam Yesus. Maka kami kuat dalam Dia dan kami dapat jadi juru kabar-Mu yang penuh kuasa mengabarkan kebenaran masa kini kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.